Look over here. It's magical when two people see the same hologram. It's the original idea for why we created HoloLens. A year ago, in Barcelona, you were there to create the first ever shared holographic experience. 200 or so people wearing HoloLenses and seeing holograms all around. As you know, COVID took place, Mobile World Congress was the first to cancel. Now at Ignite, because of COVID, it's not a physical show. We have instead people teleporting in. The entire show is being hosted on Microsoft Mesh, which ushers in this new era of collaborative computing for people to represent self across experiences in a consistent way. The entire keynote is done in mixed reality. Manta rays on stage and fish in front of you. The audience will start contributing their own ideas into this holographic scene as a group that has never been done before. We'll talk about Microsoft Azure, which is why Microsoft Mesh is built on top of, that enables this whole show to take place. Search area locked. We'll go through several examples of how mixed reality is changing the face of business. The partnership with OceanX, a ship that is now going to have a holographic lab. Scientists on the boat will be wearing HoloLenses to see what's going on underwater in submarines, to connect with scientists on shore that now will be able to teleport in for the science expeditions that they're working on. A key benefit of mixed reality has always been the ability to represent self across both space and time. I can walk a manufacturing facility with someone even if I'm not there. I can be in an operating room with someone even if I'm not there. So that we can have the same physical feeling of presence, where you can represent yourself from an avatar all the way to a holoportation and collaborate as if you were there. Halo rekan-rekan developer semua, terima kasih telah bergabung bersama kami. Semoga rekan-rekan semua dalam kondisi baik dan sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Panji Wasmana. Saya National Technology Officer dari Microsoft Indonesia, dan izinkan selama 40 menit ke depan saya akan menemani rekan-rekan sekalian mendengarkan perbincangan antara panelis di mana kami akan membahas topik terkait dengan Toward Digital Indonesia with Immersive Technology. Seperti yang rekan-rekan lihat di dalam video yang ditampilkan sebelum sesi ini saya buka, kita dapat melihat bagaimana immersive technology dalam konteks dunia yang serba terkoneksi saat ini, telah berhasil menjadi solusi yang membuka cara baru dalam berinteraksi yang mempertemukan dunia fisik dan digital melalui teknologi augmented reality, virtual reality, dan mixed reality. Di dalam panel hari ini, kita akan mendengar paparan dari Bapak Fatah Nur Prawita, STMT, Kepala Bagian Pengembangan Content Center E-Learning dan Open Education Telkom University, kemudian juga Bapak Den Apriana Ramadan, Head of Information Technology at Directorate of Information System and Digital Information, IPB University. Kita juga akan bertemu dengan para praktisi dari dunia startup, yaitu Mas Andes Rizky, Managing Director dari Sinta VR, Mas Indra Haryadi, Chief Executive Officer Arutala, dan saya sendiri yang akan memoderator dalam proses kegiatan panel hari ini. Baik, terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir dalam sesi yang buat kami sangat menarik sekali, yaitu menuju Indonesia Digital dengan teknologi imersif. Buat kami ini adalah sebuah diskusi menarik ketika kami berbicara dengan berbagai macam key stakeholder, kemudian terutama dengan ekosistem developer yang ada. Kalimat immersive experience semakin hari semakin banyak didengar di berbagai area, dan implementasinya sudah sangat luar biasa sekali. Saya sempat mengunjungi website dari Mas Andes, kemudian juga Mas Indra, dan kita melihat banyak sekali inovasi yang sudah dibawa oleh rekan-rekan sekalian di Indonesia saat ini. Saya mau bertanya terlebih dahulu kepada Mas Andes. Mas, kalau saya boleh tahu, poin proposition dari perusahaan Anda untuk XR ini atau mixed reality ini apa, Mas, kalau saya boleh tahu? Thank you, Mas Panji. Jadi, Sinta VR ini kan memang kita sudah berdiri sejak 2016 ya, Mas Panji. Dan dari awal kita berdiri memang value proposition kita adalah untuk menjadikan teknologi
mixed reality ini, mau itu elemen VR-nya, mau itu elemen AR-nya, itu bisa memberikan impact gitu kepada society atau kepada masyarakat, khususnya di Indonesia. Jadi makanya kita punya mantra gitu ya di dalam Sinta VR itu, Sinta VR is the most impactful VR company gitu. Jadi itu yang jadi value proposition kita, dan itu yang kita turunkan ke dalam lini-lini produk yang kita punya. Terima kasih Mas. Kalau aku boleh tahu nih, karena begitu banyak ini, kalau saya lihat portfolionya luar biasa sekali dari company Mas. Saya boleh tahu nggak ya, kalau saya diminta 3 hal yang paling utama, dan kalau Mas lihat market yang memang sedang Mas hadapi saat ini itu ada di area mana saja Mas? Yang mereka sudah mulai melihat bahwa teknologi immersive experience ini menjadi sesuatu yang menarik buat mereka. Awalnya memang kita mulai kan dari service B2B service ya, B2B services untuk beberapa perusahaan-perusahaan gitu. Nah, awalnya memang untuk ranahnya lebih ke entertainment gitu. Cuma selang beberapa tahun berikutnya kita mulai memetakan nih, kalau kita mau membuat satu dampak gitu ya secara sosial dengan menggunakan teknologi mixed reality ini gitu, entah itu VR atau AR-nya, yang kita petakan itu ternyata yang pertama yang sangat dibutuhkan di Indonesia itu adalah di bidang pendidikan gitu, sektor pendidikan. Nah, terutama sektor pendidikan yang mengarah ke K12, yaitu jenjang SD, SMP, SMA, sampai SMK gitu. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita bisa membuat suatu produk, membuat sebuah tools untuk guru-guru di seluruh Indonesia, di mana dengan tools itu mereka bisa menjadi kreator immersive content sendiri gitu, tanpa mereka harus pusing-pusing untuk mikirin, aduh ini harus ngoding, aduh ini harus pakai perangkat yang cukup mahal dan segala macam. Nah, jadi kita sasar pertama kali di situ tuh untuk produk kita gitu. Nah, itu yang menjadikan membantu istilahnya penyerapan pemakaian teknologi imersif ini di para early adopter, khususnya di sektor pendidikan. Oke, menarik Mas, menarik. Berarti ini memang betul bicara soal society di Indonesia dan juga bicara most impactful, dan juga Mas bilang bahwa social impact ini menjadi sangat penting buat Mas, makanya K12 ini jadi fokusnya ya. Oke, terima kasih banget untuk sharingnya nih. Berikutnya saya ingin bertanya sama pertanyaan yang serupa sebenarnya Mas Indra. Kalau saya boleh tahu, Mas Indra bisa cerita tentang perusahaan Mas, Arutala ada di mana, dan juga fokus areanya ada di mana nih Mas? Ya, terima kasih Mas Panji. Jadi mungkin sedikit ini ya, kalau Arutala kita baru berdiri di tahun 2020 officially dengan nama PT Arutala Digital Inovasi. Fokus area kita dari awal Arutala ini dibikin itu memang kita ingin fokus untuk membantu pelatihan terutama ya. Jadi kita ngelihat dari pertama kali saya bersentuhan dengan extended reality ini, kebetulan saat itu saya mendapatkan sebuah head-mounted display yang di situ saya ngelihat, wah ini head-mounted display menarik sekali ya dengan semua opportunity-nya gitu. Dan pada saat saya menerima itu, saya cuma teringat bahwasanya sebenarnya banyak sekali nih di Indonesia itu ketika kita ngomongin industri ya, industri itu banyak sekali industri-industri yang sebenarnya mereka membutuhkan talenta siap kerja itu yang mumpuni gitu. Tapi sayang karena keterbatasan fasilitas, keterbatasan pembelajaran yang ada gitu, itu seringkali talent intake-nya ini belum sampai gitu dengan standar industri. Dan kita melihat sebenarnya teknologi extended reality, baik itu VR, AR maupun MR, itu harusnya bisa digunakan untuk mengecilkan gap dari kualitas lulusan pendidikan di Indonesia, supaya itu bisa semakin match dengan kebutuhan dari industri yang ada gitu. Difokus untuk mengembangkan modul-modul yang sifatnya itu memang
digunakan untuk training yang sifatnya high risk dan juga high cost gitu. Contohnya kalau yang sekarang sudah kita kerjakan itu di areal engineering, jadi terkait dengan katakan untuk pembelajaran, contoh nih untuk pembelajaran bagaimana mengoperasikan dan juga melakukan maintenance di ekskavator gitu, di alat berat gitu. Itu kalau misalkan kita ngomongin pembelajaran alat berat, kalau kita berbicara di sekolah vokasi, baik itu yang di perguruan tinggi ataupun di SMK, itu pengadaannya luar biasa, ya lumayan juga ya, lumayan mahal juga ya. Satu alat berat katakan ekskavator itu harganya di sekitar 1,2 sampai 1,5 miliar, itu yang ukuran kecil ya, belum nanti yang ukuran semakin besar. Itu baru pengadaan satu alat, belum pengadaan fasilitas pendukungnya, katakan workshopnya, kemudian areal untuk melakukan latihan dan lain-lain. Jadi cost-nya besar sekali gitu, hanya baru di pengadaan. Kemudian cost trainingnya itu juga gede ya, karena harus menggunakan solar, menggunakan grease, menggunakan bahan-bahan habis pakai, yang mana itu cost-nya juga gede. Dan resikonya kalau misalkan orang yang baru pertama kali belajar tentang alat berat, yang masih belum tahu faktor safety-nya, faktor mengoperasikan yang benar, itu resikonya juga sangat tinggi gitu. Nah, di situ permasalahan-permasalahan itu bisa kita address dengan sangat satu affordable atau lebih murah, dan juga lebih aman, more safe atau safer, itu dengan menggunakan teknologi extended reality gitu. Dalam hal ini yang sudah kita kembangkan itu dengan menggunakan VR. Jadi trainee ini, orang-orang yang sedang belajar tentang alat berat, itu mereka instead menggunakan alat berat asli atau ekskavator asli, mereka belajar dengan menggunakan simulasi berbasiskan virtual reality. Dan kalau beberapa tahun di tahun 2021 kemarin, kita juga merambah ke training yang high risk dan high cost lain, itu terutama di verticals dari healthcare ya, karena dengan adanya pandemi, pembelajaran yang biasanya dilakukan di rumah sakit itu menjadi sangat beresiko gitu ya, beresiko tinggi untuk calon-calon nakes. Sementara on the other hand, kita nggak mungkin nih stop nggak ngajarin calon-calon nakes baru. Jadi posisi kita di sana, Mas Panji, ke training-training yang sifatnya high risk dan juga high cost. Mungkin itu dari aku. Wah, terima kasih Mas. Penjelasan sangat luar biasa sekali dan menarik dari kedua panelis kita hari ini ya. Dan jadi kalau saya boleh lihat bahwa di aspek pendidikan ini menjadi sesuatu yang menarik, dan juga dikaitkan lagi dengan beberapa isu terkait dengan bagaimana kita membantu mereka untuk bisa berinteraksi dengan sebuah domain permasalahan yang tadinya membutuhkan cost tinggi dan juga berbahaya, menjadi jauh lebih memungkinkan untuk bisa diakses sebagai bentuk training yang lebih aman ya, seperti itu. Terima kasih Mas. Kalau saya boleh bertanya lagi ya, saya mulai dengan Mas Indra dulu ya, memasarkan ini ke market. Apa yang sedang dan apa yang Mas lihat ya pada market itu sendiri, dan bagaimana mereka sekarang melihat bahwa ini sesuatu yang visible buat mereka lakukan. Apa tantangannya Mas yang sekarang dihadapi? Nah, ini menarik ya kalau kita ngomongin terkait dengan go to market ya. Jadi kita di tahun 2020 awal itu tuh being honest, itu kita juga agak-agak takut nih, karena premis kita itu kan sesuatu yang saat itu jadi kita ngelihat, wah ini sebenarnya premis kita ini apakah bisa diterima dengan cepat oleh masyarakat gitu, karena bisa jadi ini jangan-jangan hanya menjadi sesuatu yang nice to have, belum sampai yang must have gitu kan. Kemudian ya ini in a way tanda kutip kita juga bersyukur dan berterima kasih gitu ya, karena dengan adanya pandemi kita dipaksakan dalam kondisi yang memang premis ini jadi relevan gitu. Karena kita jadi ketemu nih dengan pihak-pihak yang mana secara pendidikan itu mereka rely heavily itu bukan ke pendidikan berbasis theoretical, jadi memang harus berbasiskan praktikum. Tapi on the other hand ya susah juga gitu, dengan adanya COVID bertemu itu susah, kemudian mengakses fasilitas-fasilitas offline-nya itu juga susah gitu ya. Sehingga dengan adanya COVID ini malah justru premis yang kita bawa di awal kita membangun Arutala ini jadi sangat-sangat relevan. Oke, thank you banget Mas Indra. Mas Andes, bagaimana menurut Mas
apa yang jadi pengalaman Mas ketika mulai memasarkan ini, ketika go to market? Tadi kita mendengar dari Mas Indra kan, bagaimana dengan Mas Andes? Apa yang Mas lihat sebagai tantangan terbesar ketika adopsi di market terkait dengan mixed reality ataupun juga immersive experience ini? Kalau saya boleh mengkerucutkan gitu ya ke produk yang tadi untuk K12 gitu ya, sekolah-sekolah K12. Kita mulai ngeluncurin ini itu di tahun 2019 gitu. Karena sebenarnya produk yang kita punya yang untuk K12 ini sudah kita riset backbone-nya segala macam itu di tahun 2016 akhir itu udah kita mulai gitu. Cuma kita nunggu momen nih. Kita nunggu momen diluncurkannya saat itu 2017 itu kita belum bisa ngeluncurin karena saat itu kita kan pakainya mungkin agak berbeda ya dengan Mas Indra. Mungkin Mas Indra bisa dibilang kalau untuk training yang lebih sophisticated gitu dia butuh alat atau devices yang lebih bagus gitu speknya. Nah, kalau kita justru kebalikannya, kita pengen ini democratize dulu nih. Ini bisa di afford oleh semua pihak gitu. Bahkan anak-anak sekolah yang ada di kabupaten gitu. Nah, jadi 2019 kita mulai luncurkan karena saat itu dari segi devices, dari segi smartphone pun juga sudah mulai bagus-bagus nih ininya prosesornya segala macam gitu dengan harga yang affordable ya, terjangkau gitu. Nah, kita luncurkan. Nah, yang pertama kali kita sasar justru adalah kita membuat community development-nya dulu. Jadi kita rangkul semua guru-guru di 34 provinsi. Kita kerjasama dengan PGRI, kita kerjasama dengan Ikatan Guru Indonesia, dan masih banyak lagi asosiasi guru lainnya, termasuk juga dengan beberapa divisi dari Kemdikbud juga. Kita ngumpulin tuh Mas guru-guru, kita latih di 2019 mereka membuat konten pembelajaran berbasis VR sendiri gitu dengan produk kita tanpa mereka harus ngoding, jadi tinggal drag and drop aja gitu kan. Nah di situ kita mulai banyak latih guru. Nah setelah itu baru 2020 ketika gurunya udah kekumpul, kalau nggak salah yang udah kita certified itu 2020 ada sekitar 1.300 guru di 34 provinsi. Baru kita mulai program-program. Nah, kita mulai program 2020 itu pas COVID ya. Pas COVID itu kita juga mikir nih, COVID nih. Tadinya tuh kita mau roadshow kan keliling Indonesia gitu. Cuma karena COVID kita mikir lagi gimana nih caranya. Ya udah, berarti ini juga menjadi kesempatan kita di Sinta VR untuk membuktikan bahwa VR ini bisa loh ngebantu sekolah-sekolah yang kaget. Ya, mereka kan semuanya kaget tuh. Kaget, mereka bingung. Metodenya gimana ya? Metode ngajarnya kalau semuanya full daring gimana ya? Kalau pakai daring aja, pakai video conference, murid-murid tuh pada bosen. Gimana ya caranya? Nah, akhirnya kita mulailah 2020 itu dengan membuat program-program seperti program 1000 guru pionir VR, program 100 sekolah pionir VR. Nah, di mana di situ kita tidak hanya melatih guru-gurunya, tapi juga kita sama-sama dengan mereka dan sekolah-sekolah yang kerjasama itu kita bikin penelitian tindakan kelas, Mas Panji, PTK. Nah, di PTK itu kita benar-benar bareng-bareng itu di 34 provinsi, kita bareng-bareng melakukan mini research, membandingkan antara pengajaran yang pakai metode imersif dengan metode konvensional. Terus diukur tuh dari mulai emotional engagement-nya, kenaikannya berapa, terus bahkan sampai ke nilai rata-rata kelasnya itu dibandingin antara yang konvensional sama yang pakai immersive experience itu kenaikannya berapa gitu. Terus kita juga program 100 sekolah pionir VR juga kita bagikan tuh alat-alat VR gitu ya ke sekolah-sekolah, dan mereka benar-benar uji coba semuanya, baik itu hybrid ataupun full online gitu ya. Nah, terus kemudian tidak hanya itu, kita juga sampai untuk beberapa studi kasus kita
juga meneliti gitu ya, di tahun 2020 itu kita meneliti pakai ini Mas. Jadi alat VR-nya itu ketika si siswa pakai, ada beberapa yang kita tambahin sama EEG. Jadi taruh di sini gitu ya, untuk ngukur impuls signal otak. Nah, jadi kita tahu deg-degan atau enggak gitu jadinya ya. Iya, pas pakai VR, jadi kita tahu tuh tren apa namanya grafik atensi sama grafik meditasinya itu apakah ada di atas rata-rata gitu. Nah, ternyata dari sekian banyak data yang kita kumpulkan itu alhamdulillahnya gitu ya, itu fit dengan beberapa literatur ilmiah yang pernah kita baca gitu, bahwa ketika anak-anak belajar pakai VR, apalagi yang bikin kontennya itu adalah gurunya yang ngerti sama anak-anak itu gitu. Nah, si anak-anak ini ketika dites si signal brain signalnya, itu attention sama meditation levelnya itu selalu di atas rata-rata. Jadi sama kayak mereka tuh fokus kalau mereka fokus main game itu sama tuh, similar signal otaknya gitu, similar. Jadi mereka fokus, tapi at the same time mereka itu relax. Beda sama mereka fokus tapi at the same time takut. Misalkan takut ditanya gurunya lah, atau takut. Jadi anak-anak perhatikan ya gitu. Pasti kan mereka ini ya, mereka langsung aduh takut nih gitu. Nah, itu mereka fokus tapi takut. Tapi dalam dengan menggunakan si immersive experience ini, kebahagiaan mereka akhirnya jadi tercipta lagi nih Mas Panji. Nah, itu pertama level engagementnya kuat ya, ya Mas. Itu pertama yang kita attack tuh, yang kita kenain dulu targetnya. Nah, setelah itu baru kita siapin konteks-konteks pendidikan. Kalau di sekolah kan ada yang namanya RPP ya, rencana pembelajaran. Nah, kita ajarin gurunya, Bapak, Ibu kalau misalkan mau masukin VR, ini loh dicocokin dengan RPP-nya, nanti metodenya seperti ini. Jadi Bapak Ibu yang biasanya ngejelasin teori dasar itu mungkin 45 menit, Bapak Ibu cukup 7 menit aja pakai immersive experience, nanti abis itu baru interaktif, misalkan pakai FGD, entah pakai inquiry learning atau metode blended learning yang lainnya. Nah, itu yang nanti difitkan dengan hasil identifikasi dari si pedagoginya itu sendiri. Jadi yang kita kasih nih Mas, itu tidak hanya teknologi, tapi juga si metode pembelajarannya itu juga kita kawinin gitu, kita kawinkan dengan si teknologi itu. Nah, alhamdulillah sampai saat ini kita sudah ngelatih sekitar 7.400 guru, sudah kita certified di 34 provinsi, dan sudah ada sekitar 2.100 kalau nggak salah, 2.100 sekolah yang sudah ikut pelatihan program untuk membuat konten pembelajaran VR-nya ini. Oke. Thank you banget loh Mas Andes untuk penjelasannya. Jadi kalau kita lihat lagi tadi sangat jelas ya bagaimana pendekatannya. Kalau saya boleh bilang ini demand generation-nya tuh clear gitu ya, bahwa yang persiapan antara bagaimana human capacity-nya untuk bisa understanding the technology, dan juga kalau dari Mas Indra, selain daripada memang secara kontekstual tantangan dari COVID-19, juga memang kebutuhan dari industri tersebut memang membutuhkan alat-alat tertentu yang mendukung proses training ataupun juga interaktivitas tanpa mengurangi esensi ya, tapi juga menghindari bahaya ataupun juga resiko yang dapat muncul di situ. Nah, ini pertanyaan saya terakhir, dan saya mungkin mulai lagi dengan Mas Andes tadi ya. Kalau ke depannya, kalau Mas lihat ya, selain dari tadi pendidikan K-12, area mana saja yang akan berkembang ke depan untuk teknologi imersif ini? Itu mungkin pertanyaan saya, Mas. Kalau yang berkembang sih sudah pasti entertainment, itu sudah pasti akan berkembang, sangat berkembang gitu. Industrinya iya, showbiz and entertainment itu udah pasti sangat berkembang gitu. Karena kan kalau kita bicara immersive teknologi, tidak hanya virtual reality kan ya, Mas Panji. Ada juga kan augmented reality. Ini juga belum saya bahas karena saya emang perusahaannya fokusnya di VR gitu. Nah, AR pun kan udah banyak nih beberapa perusahaan-perusahaan
yang mulai ke arah sana nih untuk beberapa kampanye mereka dan sebagainya gitu. Terus kemudian beberapa selebritis juga pun kan sudah mulai nih ke arah mereka melek nih ke arah immersive teknologi nih, ya entah pakai hologram lah, entah pakai apalah gitu kan. Wah, ini udah fashion show juga segala macam, itu showbiz itu udah pasti masih jadi yang paling top lah untuk ini ya, untuk pengembangan industrinya gitu. Nah, kemudian yang kedua tentu education and human development gitu. Apa yang saya lakukan di Sinta VR untuk K12, apa yang Mas Indra lakukan di Alutala gitu ya untuk training yang lebih sophisticated untuk industri, ini juga akan terus berkembang. Itu dua area ini sih sebenarnya yang menurut saya ini akan berkembang gitu ya, pesat gitu. Jadi ya. Baik, terima kasih Mas Andes. Mas Indra, bagaimana perspektif Anda untuk pertanyaan yang sama? Wah, itu tadi dari Mas Andes sudah luar biasa sih. Borong. Borong sih. Saya setuju banget ya. Showbiz itu, entertainment itu udah lokomotif utama lah itu pasti ya. Termasuk derivatifnya ke game gitu ya. Terus kalau saya pribadi sih, saya juga ngelihat areal commerce itu mungkin nanti at some point gitu, entah tahun ini entah tahun depan itu bakal mulai menggeliat. Karena kebetulan juga kalau kita lihat juga kebutuhan ke arah sana itu juga semakin mulai muncul gitu ya di tahun 2022 ini. Dan mungkin satu lagi, healthcare itu akan juga menjadi sesuatu yang berkembang di dunia imersif ya, dengan pendekatan-pendekatan baru yang tentunya bisa solving mungkin conventional problem yang selama ini belum bisa diadres dengan teknologi atau metode yang ada saat ini. Baik, terima kasih banyak Pak Andes Rizky dan Mas Indra Haryadi. Diskusi yang sangat menarik. Paparan Bapak dari perspektif startup sangat membuka pemahaman kami bagaimana dunia industri melihat pemanfaatan immersive experience dan bagaimana dua company melakukan inovasi baik itu di bidang edukasi maupun juga dalam pelatihan di level enterprise. Saya akan lanjut kepada Pak Fatah. Terima kasih Pak Fatah atas kehadiran Bapak dalam sesi hari ini. Setelah tadi kita mendengarkan sesi sebelumnya, Pak Fatah akan mewakili kampus besar di Indonesia, yaitu Telkom University. Dan Pak Fatah sebagai seorang pengajar, sebagai seorang praktisi di multimedia dan specifically di immersive experience, kami sangat berharap dapat mendapatkan gambaran dari Pak Fatah bagaimana dunia kampus sebagai dunia pendidikan dan juga dunia penelitian mampu memanfaatkan immersive experience untuk meningkatkan pendidikan di internal Bapak dan juga nanti bagaimana ini bisa diterapkan di eksternal. Saya persilakan Pak Fatah. Baik, terima kasih Pak Panji. Sebenarnya banyak yang ingin saya ceritakan karena saya sudah mengeksplorasi teknologi immersive learning sejak tahun 2008, tepatnya ketika saya mengambil tesis S2. Teman, mungkin saya ingin mengambil satu contoh kasus ketika kami mengimplementasikan di fakultas kami, Fakultas Ilmu Terapan, tepatnya di program studi D3 Perhotelan, kerjasama dengan program studi kami, D3 Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi. Saat itu kita melihat ketika dilaksanakan praktikum mata kuliah kantor depan, itu mahasiswa D3 Perhotelan harus berpasang-pasangan, berhadapan-hadapan, kemudian satu berperan sebagai tamu, satu berperan sebagai petugas hotel. Kemudian saling mereply sesuai dengan modul praktikumnya ya, urutannya, satu menyapa tamunya kemudian menyapa kembali dan seterusnya. Itu bisa dibayangkan ketika saat pandemi seperti ini, kondisi tersebut sulit untuk terlaksana. Makanya kami berinisiatif untuk membuat sebuah perangkat dan aplikasi virtual reality berbasis video 360 derajat yang interaktif. Sehingga konsepnya itu si mahasiswa yang ketika praktek menggunakan VR ini cukup mengenakan headset VR, kemudian mereka akan melihat sebuah suasana di sebuah lobi hotel. Dia berperan sebagai petugas hotelnya. Kemudian akan ada tampilan video seorang tamu memasuki lobi hotel tersebut. Tamu akan menyapa petugas hotel pun menyapa juga, ibu ingin menginap berapa hari atau nama siapa dan seterusnya. Kemudian videonya akan berpindah ke scene berikutnya. Kemudian petugas hotel menyapa kembali dan seterusnya. Kami memanfaatkan teknologi voice recognition juga sehingga dapat mengenali apa saja yang diucapkan oleh mahasiswa ketika praktek menyapa ke video virtual yang ada di tampilan tersebut.
Dengan begitu praktikum dapat dilaksanakan lebih efektif karena sebelum dilaksanakan sesi praktek itu mahasiswa dapat mencoba-coba sendiri dulu perangkat VR dan aplikasinya di rumahnya masing-masing. Begitu Pak Panji. Luar biasa sekali Pak. Itu untuk proses pengajaran ya di internal Bapak, dan kalau saya boleh tanya lagi, ketika teknologi ini Bapak bawa keluar sebagai salah satu implementasi dari Tridharma, itu pengabdian pada masyarakat, boleh nggak Pak kami diceritakan seperti apa pengalaman Bapak dan bagaimana kampus dapat berperan aktif pada konteks ini? Salah satu komponen Tridharma adalah pengabdian kepada masyarakat. Mungkin saya akan ambil dua contoh besar. Yang pertama adalah ketika kami melaksanakan workshop kepada guru-guru di tingkat SMP dan SMA. Itu biasanya kami menunjukkan beberapa tools yang dapat membantu para guru untuk membuat immersive learning berbasis augmented reality dan virtual reality untuk membantu pengajaran di kelasnya, khususnya untuk mata pelajaran yang membutuhkan visualisasi, misalkan biologi, kemudian fisika, kimia, dan lain-lain. Kemudian untuk kebutuhan tourism, saya pernah bekerjasama dengan minimal 2 museum, yang pertama di Bandung dan satu lagi di Bali. Untuk yang di Bandung kami manfaatkan navigation menggunakan virtual reality foto 360 derajat, sehingga saat pandemi pun museum tetap dapat dikunjungi. Untuk yang di Bali ini lebih menarik lagi karena dapat diimplementasikan ketika on-site ya, ketika pengunjung datang langsung ke museumnya. Jadi saat itu kami menggunakan sebuah layar lebar dengan ukuran 2x1 meter. Kemudian di depannya ada kamera Microsoft Kinect, sebuah depth sensing kamera untuk mendeteksi kedalaman objek-objek yang ada di depan kameranya. Jadi ketika ada pengunjung berdiri di depan perangkat tersebut, si kamera dan layarnya tadi, maka secara akan otomatis tampilan pengunjung berubah menjadi berpakaian adat Bali. Nah, di situ menarik sekali, akan makin penasaran tuh ketika orang berkunjung ke museum, wah saya bisa pakai pakaian Bali, itu seru sekali menurut saya. Iya, terbayang sih, jadi luar biasa ya, dinamis dan juga ada new experience ketika mereka datang ke museum gitu. Betul, luar biasa sekali Pak. Saya sedang membayangkan seperti apa sistem itu bekerja ya. Kemudian mungkin pertanyaan terakhir bagi Bapak Pak. Kampus, kemudian juga kita punya teman-teman dari developer ekosistem, kemudian juga ada industri. Bagaimana menurut Bapak peranan kampus ya dalam melakukan pengembangan dan juga penerapan immersive experience, dan bagaimana kolaborasi ini bisa dibangun ke depan Pak? Saya ingin mendapatkan sebuah statement yang solid dari Bapak yang bisa menunjukkan bahwa ini adalah strategi yang terbaik pada saat kita bicara pengembangan immersive experience ke depan. Persilakan Pak. Kolaborasi antara akademis di kampus, kemudian masyarakat dan industri itu adalah sebuah keniscayaan untuk menghasilkan impact yang lebih besar. Di kami di kampus itu perannya sebagai sebuah implementator dari teknologi yang dimiliki oleh industri untuk dapat diimplementasikan kepada masyarakat sehingga dapat menghasilkan impact yang lebih besar lagi. Di sini tantangan buat kami adalah bagaimana agar mahasiswa didik kami itu dapat mengikuti perkembangan zaman sehingga bisa menghasilkan karya-karya yang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Disitulah kolaborasi kami antara kami dan industri itu penting, sehingga kami harapkan mungkin nanti dengan Microsoft bisa memberikan semacam panduan kira-kira teknologi terbaru dari Microsoft seperti apa, sehingga nanti dapat kami implementasikan di kurikulum-kurikulum pembelajaran sehingga mahasiswa kami lulusan dari Telkom University dapat mengikuti perkembangan zaman dan menghasilkan produk karya nyata yang bermanfaat bagi masyarakat. Begitu Pak Panji. Baik, terima kasih. Setelah kita mendengarkan paparan dari Telkom University, kita melihat bagaimana teknologi imersif sangat bermanfaat bagi dunia pendidikan. Berikutnya kita kedatangan tamu dari Institut Pertanian Bogor, Bapak Din Apriana. Terima kasih banyak Pak telah bergabung dengan kita. Semoga Bapak dalam kondisi sehat selalu. Sama-sama Pak Panji. Terima kasih Pak. Baik, tadi Telkom menyoroti bahwa bagaimana teknologi digunakan untuk membantu interaksi ya di dalam beberapa bidang di industri, bahkan di beberapa museum mereka telah melakukan inovasi untuk melakukan berbagai implementasi immersive experience untuk membantu membangun user experience baru ketika orang datang ke museum. Nah, sekarang pertanyaannya bagi Pak Din, mungkin dari sisi kacamata IPB, bolehkah diceritakan Pak bagaimana IPB melihat teknologi immersive experience ini membantu dalam sektor pendidikan, specifically untuk case-case yang ada di IPB? Dipersilakan Pak Din. Baik, terima kasih Pak Panji. Jadi
seperti yang kita ketahui ya, Institut Pertanian Bogor ini mandatnya itu Pak Rektor bilang sekarang fokus kita di agromaritim. Nah, ketika kita menjadi sebuah institusi yang fokus untuk mendeliver berbagai macam knowledge di agromaritim, ini kita melihat untuk best practice-nya, misalnya untuk praktikum dengan menggunakan alat-alat pertanian, traktor atau mesin yang lain, atau mungkin teknik-teknik menanam yang lain, atau melakukan pemijahan ikan dan lain sebagainya. Kita tuh kadang-kadang di lapangan itu punya tantangan tentang keterbatasan sarana dan prasarana. Nah, tapi di satu sisi intake kita dari mahasiswa baru itu yang dari SMA itu banyak sekarang kita lihat sudah memiliki smartphone. Nah, smartphone ini bisa kita jadikan sebuah media yang akan mendeliver immersive learning. Nah, kalau misalnya di IPB sendiri, ini tuh benar-benar digunakan untuk menambahkan experience bagi para mahasiswa mempelajari suatu hal, khususnya di bidang agromaritim. Let's say teknologi yang namanya rumah kaca. Rumah kaca itu bagiannya apa sih? Kemudian caranya kayak gimana ngaturnya? Kemudian di tempat ini namanya apa? Di sebelah sini namanya apa? Dan mahasiswa itu nggak perlu datang ke greenhouse-nya. Jadi langsung dapat experience-nya, sehingga nanti ketika datang masuk benar-benar ke greenhouse, kita udah punya basic knowledge-nya gitu. Jadi kita mempercepat delivery itu, karena kan rata-rata yang masuk ke IPB background-nya itu mungkin asalnya itu bukan petani gitu ya, tapi bercita-cita untuk memajukan pertanian Indonesia. Jadi tantangan kita di situ, kita nge-mix up skill-skill yang dari leluhur-leluhur kita blend dengan teknologi. Kita ngelihatnya potensi immersive learning, immersive experience ada di situ. Wah, jadi ini sudah diterapkan ya Pak Din ya dalam bentuk aplikasi di dalam mobile platform, dan mereka bisa langsung berinteraksi dengan objek dan mendapatkan informasi lebih lanjut. Itu seperti rumah kaca lalu bisa datang ke dalamnya atau bagaimana Pak Din? Oh ya, ini di IPB itu ada keluarga aplikasi namanya IPB Mobile, ya IPB Mobile Family, yang salah satu membernya itu adalah IPB Mobile for Immersive Learning. Nah, di IPB itu tingkat 1 nih Pak, itu ada mata kuliah wajib namanya Pertanian Inovatif. Jadi semua mahasiswa IPB mau dia dari jurusan apapun itu wajib mengambil mata kuliah itu, dan di dalamnya kita develop sebuah platform di namanya IPB Mobile for Immersive Learning. Jadi benar-benar pakai HP langsung dapat tuh pengalaman greenhouse-nya. Jadi ini ngapain di dalam greenhouse itu, ada apa aja, kemudian apa aja sih yang bisa kita lakukan di dalam greenhouse. Jadi benar-benar mengcopy experience greenhouse beneran gitu Pak. Nah, ini yang menariknya, nanti kita akan punya reaksi ya, karena kan greenhouse itu nggak bisa dimasukin secara masif ya, brok gitu satu angkatan gitu kan. Experience-nya jadi beda-beda gitu. Tapi kalau misalnya kita kasih alternatif platform untuk ke arah sana, ya itu akan menambah, kalau kami bilang itu ya, itu hard skill dan soft skill mahasiswa ke arah agromaritim itu akan jadi dapat, bahwa ternyata sentuhan teknologi itu adalah bagian yang penting dari agromaritim. Gitu Pak Pandi. Terima kasih Pak Din. Penjelasan sangat menarik. Tadi Pak Din berulang kali menyampaikan konsep dari agromaritim. Dan saya bayangkan bahwa konsep ini tidak hanya berlaku untuk IPB, dan mungkin ini adalah konsep yang berlaku untuk level nasional. Nah, pertanyaan saya yang kedua adalah Pak Din, dengan konsep dari agromaritim ini Pak Din, bagaimana IPB dan juga Pak Din sebagai praktisi dari teknologi melihat agromaritim plus immersive experience ke depannya akan seperti apa, dan bagaimana ini dapat berkontribusi bagi pembangunan pertanian di Indonesia, terutama dari konteks agritech? Wah, ini pembahasan yang di IPB itu lagi hot-hotnya Pak. Jadi kita melihat declining ya, orang-orang yang mau jadi petani itu kan rata-rata ya orang tua kita ya udah pernah mulai sepuh. Nah, kita ini punya mandat, dan memang waktu itu Presiden pertama Republik Indonesia itu memandatkan IPB itu untuk menjaga bahwa kita ini adalah bangsa agromaritim sebenarnya. Jadi kita benar-benar dikasih filosofi yang dalam kayak begitu, dan ini sebenarnya tantangan bagi IPB dan juga Indonesia juga ya. Dengan adanya immersive experience ini, kita itu bisa ngedeliver lebih cepat
pengalaman-pengalaman agromaritim, gimana caranya bertani, kemudian budidaya ikan, kemudian daerah-daerah kehutanan itu ngapain aja sih sebenarnya. Dan agromaritim itu kan sangat luas, mulai dari budidaya, penangkapan dan lain sebagainya. Nah, experience itu kan banyak yang tidak didapatkan oleh siswa-siswa di level sebelum perguruan tinggi. Nah, jadi kurikulumnya kan kalau misalnya di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, ataupun di SMK dan lain sebagainya, itu kan belum mendapatkan real experience tentang agromaritim. Nah, ini sebenarnya bisa kita gunakan sebagai tools untuk mendeliver experience itu lebih cepat ke generasi yang lebih bawah. Sehingga nanti ketika generasi ini tumbuh, mereka udah punya knowledge tentang agromaritim, dan akhirnya mandat dari IPB yang mencetak kader-kader agromaritim itu terlaksana penuh. Jadi kita membayangkan dengan sentuhan teknologi ini, mungkin suatu saat kita akan kembali lagi untuk swasembada pangan, kita jago banget di maritim, jago banget di agrolandnya juga gitu. Nah, jadi apa yang ada di dunia nyata itu kita bungkus ya dalam sebuah platform imersif, kemudian kita deliver ke generasi-generasi mulai dari mungkin bisa dari TK, SD, SMP, SMA. Dan ini benar-benar salah satu langkah konkret untuk mengembalikan kembali kejayaan bangsa kita yang dulu itu kuat banget di agromaritim. Gitu Pak Panji. Wah, luar biasa Pak Din, dan kita melihat bahwa spiritnya immersive experience membawa pengalaman lebih awal ya bagi para calon tenaga kerja atau juga para pelajar untuk memahami pertanian dengan cara yang lebih sophisticated, lebih memberikan peluang mereka untuk mengeksplorasi, tidak hanya membaca tapi juga mengalami experience mereka secara digital. Saya rasa message yang sangat luar biasa Pak. Kami berharap bahwa memang nanti teknologi imersif ini betul-betul akan mengubah ya, dan kita kembali lagi mencapai swasembada pangan ke depan. Terima kasih banyak Pak Din untuk waktu yang diberikan kepada kami dalam diskusi hari ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Panji, diskusi yang menarik. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi. Baik, terima kasih kepada para panelis. Terima kasih atas paparan yang sangat luar biasa. Saya pribadi banyak belajar, dan saya yakin rekan-rekan developer yang turut serta dalam diskusi hari ini banyak belajar dari rekan-rekan sekalian, baik dari konsep inovasi, konsep bagaimana melihat problem statement yang ada, dan bagaimana dari sisi pemerintah telah memanfaatkan teknologi immersive experience ini, serta memberikan koridor-koridor hukum dan perlindungan bagi pengembangan teknologi immersive ke depan. Saya berharap diskusi panel ini bermanfaat bagi kita semua, dan mari sama-sama kita terus kembangkan pemanfaatan teknologi imersif ini. Kita masih baru ada di awal, kita masih banyak melihat bagaimana teknologi ini akan terus berkembang, dan rekan-rekan developer adalah menjadi salah satu kunci untuk akselerasi ke depan. Tetap semangat, tetap berinovasi, berdayakan Indonesia. Terima kasih.